Halo, berjumpa lagi dengan kita di konten Tegal Store ID dalam tema ngosek, ngobrolin sepak bola. Dalam segmen Terserah deh. jadi jangan kayak berita yang terlalu formal, bro. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai rasis dalam dunia sepak bola. Rasis ya. Mm-mm. Untuk pembukaan sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selama 2 konten terakhir kami sudah mensupport. Kemudian terima kasih juga sudah menonton, sudah memberi masukan segala macam. Kami ucapkan terima kasih, sehingga membuat kami istilahnya semangat dalam artian terus belajar, terus mencari literasi tentang dunia supporter ataupun sepak bola. Ya seperti inilah, seperti yang teman-teman lihat. Akhirnya pada kesempatan ini kita berkarya lagi dengan tema rasis. Langsung saja tanpa mengulur waktu. Jadi apa yang kami ucapkan di sini itu menurut pendapat kami, menurut ilmu yang kami ketahui. Maka dari itu jangan dianggap ini sebagai ajang untuk argumentasi teman-teman yang mempunyai pendapat lain segala macam. Ya, langsung saja, menurut Mas Febri, rasis itu seperti apa? Maksudnya dalam artian teori rasis secara umum itu seperti apa? Jadi rasis itu sebenarnya pasti berbau negatif, apalagi di dunia sepak bola. Rasis menurut saya itu adalah pengolok-olokan pada satu identitas yang langsung menjuru ke fisik yang di rasis tersebut. Jadi dalam dunia sepak bola, rasis itu bisa terjadi ketika supporter mengolok-olok pemain lawan, bisa dari supporter pendukung sendiri, bisa di dalam manajemen klub tersebut sendiri. Jadi rasis bisa dikatakan tidak melulu tentang supporter kepada pemain musuh. Bisa jadi dalam internal itu terdapat rasis yang ya saling istilahnya pendapat melalui ketidakpuasan supporter terhadap timnya bisa terjadi rasis gitu. Iya. Jadi kita ambil langsung contoh aja. Ada salah satu klub di Eropa, bukan liga top Eropa ya. Jadi pas bursa transfer, klub tersebut membeli satu pemain yang dalam tanda kutip di luar kebiasaan tim tersebut. Biasanya tim tersebut sudah identik dengan pemain yang berkulit putih. Nah, jadi si klub tersebut sudah membeli pemain yang berkulit hitam. Tapi ternyata dari supporter klub tersebut tidak terima. Karena dianggap oleh supporter tersebut Bahwa kulit hitam itu di luar identitas. Karena di kota tersebut sudah mencap orang berkulit hitam itu sebagai imigran atau pengacau. Jadi takutnya nanti akan memberikan dampak yang negatif terhadap klub tersebut. Memang biasanya ada beberapa klub di Eropa sebelum bursa transfer itu manajemen pasti men-share ke komunitas supporternya bahwa akan ada transfer pemain. Nah, biasanya supporter tersebut ada yang mewakili bertanya ke manajemen. Jadi pemain atas nama tersebut apakah biasa dengan identitas klub tersebut atau di luar identitas klub tersebut. Nantinya kan pasti dari supporter mungkin bisa memboikot kalau manajemen keluar dari identitas biasanya. Mungkin manajemen ingin menghargai akhirnya pemain tersebut yang sudah dibeli, bursa transfer selanjutnya dijual karena ketidakharmonisan karena perbedaan kulit tersebut. perbedaan kulit ya itu termasuk rasis. Jadi teori rasis itu kan untuk sekedar mengulas itu kan membeda-bedakan
warna kulit, kemudian suku, kemudian agama gitu ya. Jadi untuk contoh yang pertama yaitu ada sebuah tim sepak bola yang tidak menerima warna kulit hitam. Jadi habitat awalnya itu memang dari dulu identik selalu menggunakan pemain-pemain yang berkulit putih. Ketika ada pemain berkulit hitam itu dikatakan imigran. Iya, seperti itu. dicapnya seperti itu. Jadi dari dulunya memang klub tersebut sudah identik dengan pemain yang berkulit putih. Itu di liga mana itu, bro? Ada pokoknya di salah satu liga Eropa, tapi bukan liga top Eropa. Berarti kita nggak boleh nyebut merek. Iya, karena di sini kan kita cuman berbicara obrolan Gitu. umum tentang dunia sepak bola. Tapi ada juga saya pernah baca itu ada di liga ya tetangganya Liga Inggris lah. Itu ada klub yang sama juga. Jadi di situ adalah istilahnya sebuah grup itu identik dengan agama, salah satu agama. Pernah dengar, bro? Pernah, tapi agak begitu lupa. Nah, itu ceritanya seperti ini. Ada grup A itu mau menganut agama tertentu, kemudian grup B menganut agama tertentu. Sama seperti halnya tadi pemain hitam tidak ibaratnya selalu dicemooh ketika main di membela tim berkulit putih di agama tertentu pun seperti itu. Jadi ketika salah satu grup tim tersebut merekrut pemain yang beragama lain, beragama tidak sesuai kepercayaan, itu juga banyak supporter ataupun supporter sendiri loh, itu rasis kepada tim tersebut bahwa ya memang istilahnya dari awal dibuat dari agama A masuk agama lain, otomatis di situ perang agama gitu loh, karena rivalitas dua grup yang berbeda aliran tersebut. Itu waduh, saya baca mengerikan itu gitu loh. Jadi intinya memang rasis itu pasti berbau negatif. Apalagi kita ambil contoh misal supporter. Ketika klub tersebut pas bertanding di stadion, lalu klub lawan menelan kekalahan atau tertinggal skornya di dalam pertandingan, pasti mereka saking emosinya biasanya mencari satu pemain yang di luar identitas atau yang bisa diolok-olok dengan berbagai cara. Walaupun ketika kita ngobrol tentang rasis, walaupun sedikit yang dilakukan, tapi tetap itu merupakan hal negatif. Bisa terjadi sampai keluar pertandingan. Jadi ketika permainan sudah selesai, harusnya udah selesai nih 90 menit. Tapi kadang-kadang masih ada beberapa supporter yang berlanjut, apalagi sekarang di era modern, di era digital. Kadang ada akun pemain tersebut tuh diserang. Jadi ada beberapa pemain tuh yang menjadi trauma bermain media sosial. Karena dengan gampangnya pemain tersebut dihujat atau diolok-olok tentang rasis. Langsung ke orangnya itu ya. Iya, jadi kadang ada beberapa pemain yang trauma akhirnya menutup kolom komentar atau membatasi. Bahkan ada juga yang udah tidak bermain media sosial karena hal rasis tersebut. Intinya sih kalau kita ngomongin rasis, oke lah kalau otoritas tertinggi dari sepak bola FIFA tersebut sudah mengkampanyekan yaitu say no to rasisme, tapi harusnya lebih dalam lagi tuh harus dikasih sanksi berupa hukuman apa ke klub tersebut atau gimana. Karena kalau FIFA-nya memang sudah mengampanyekan, kalau sudah ngobrol tentang rasis itu harus bersinergi. Jadi tidak cuman supporter yang sadar, semua kalangan ya. Iya, soalnya kalau memang dari otoritas tertinggi FIFA itu sudah mengampanyekan, harusnya dari beberapa klub ada sosialisasi ke komunitas, khususnya di komunitas supporter, atau mungkin bisa juga dimasukkan dalam kependidikan. Jadi dari kecil, dari kita belajar tuh kita udah tahu bahwa rasis itu mau sedikit atau mau kecil atau mau besar itu udah disalahkan, pasti berbau hal negatif. Tapi balik lagi, ketika kita akan memberantas rasis itu
ya harus balik lagi bersinergi lah, karena rasis itu tidak melulu tentang supporter lawan. Kadang juga kemarin ada kasus sama juga di liga di Eropa, ada ofisial wasit yang rasis terhadap pemain tersebut. Nah, ofisial wasit. Jadi akhirnya laga tersebut ditunda. Mungkin memang menurut orang yang membuat rasis itu tidak akan membuat gesekan, tapi ternyata ada pihak lain yang mendengar. Nah, dia juga akan membela pemain yang jadi rasis gitu. Jadi kalau kita berbicara rasis tidak melulu tentang supporter. Itu betul. Kadang di Indonesia itu yang terlalu disorot itu ya mungkin karena kasus-kasus seperti official wasit di Indonesia memang jarang sih, belum ada kasus-kasus seperti itu yang saya tahu, itu memang belum ada. Apalagi yang menjurus tentang agama itu jelas di Indonesia tidak ada, karena memang di Indonesia budayanya ya Bhinneka Tunggal Ika, kebetulan dari seluruh daerah itu pun ya saling menghargai lah. Kita dari dulu memang dilahirkan ya dari beraneka macam, jadi untuk kayak macam rasis-rasis yang menurut kami ekstrim itu di Indonesia belum ditemukan sih, masih yang ibaratnya level-level sedang lah, tidak yang se ekstrim di liga-liga Eropa gitu. Yang terus ini juga buat masukan, ibaratnya buat pegangan teman-teman semua yang menonton channel kami, bahwa rasis itu bukan melulu tentang supporter. Seperti yang tadi telah diceritakan, official wasit pun bisa berbuat rasis walaupun itu di luar dugaan atau tidak disengaja, tapi ternyata ada pihak atau pemain satu tim tersebut yang merasa tidak pantas, seharusnya pengadil atau wasit berkata seperti itu. Nah, akhirnya kan pada laga tersebut ditunda. Akhirnya official wasit tersebut memang minta maaf, cuman semoga kejadian itu tidak akan terulang lagi. Apalagi official wasit itu kan pengadil, harusnya netral, harusnya bisa bersikap bijaksana, harusnya bisa mengontrol diri lah, ibaratnya. Betul. Sebagai petugas di lapangan mengontrol supaya istilahnya bagaimana pemain mau nggak rasis sedangkan dia melakukan rasis sendiri, seperti itu ya bro. Intinya rasis itu harus benar-benar, kalau benar-benar hilang susah, karena memang dari pihak FIFA juga belum ada sanksi atau hukuman yang benar-benar menjadi patokan. Soalnya kadang ada beberapa sih mungkin ya, menurut pendapat saya, dalam komunitas atau supporter tersebut sudah benar-benar tidak akan melakukan rasis. Tapi kadang kan kita nggak tahu nih, di dalam stadion atau di luar stadion kan ada beberapa oknum yang kadang-kadang memang beranggapan bahwa mengolok-olok itu hal yang biasa. Cuman kan memang dalam dunia sepak bola kan seharusnya rasis itu nggak ada, karena memang kita udah, permainan sepak bola kan permainan banyak orang, nggak melulu tentang satu identitas. Yang penting kan kita satu tujuan dalam bermain sepak bola. Ya seimbang lah antara tidak melulu supporter yang selalu disorot oleh media, disorot oleh federasi-federasi yang berwenang gitu. Termasuk juga tim juga harus sama dalam artian denda. Kayak kalau supporter kan mungkin saat ini ketika ada sebuah rasis ada denda tersendiri, kayak contoh tidak boleh menonton dalam beberapa pertandingan dulu sebelum pandemi, kemudian ada tidak boleh memakai atribut atau segala macam. Tapi untuk yang Anda tahu kejadian rasis yang dialami oleh pelaku dari kalangan manajemen atau kalangan tim itu hukumannya seperti apa? Apa itu juga termasuk dikasih denda atau seperti apa gitu? Kalau saya mengikuti perkembangan kemarin, jadi yang saya baca ya, si official wasit tersebut akhirnya di skorsing lah istilahnya. Dia tidak boleh memimpin atau melakukan hal-hal yang beraktivitas sepak bola beberapa pertandingan. Jadi saya lupa pokoknya memang harusnya ada hukuman yang
pengendaliannya itu harusnya ada hukuman yang membuat jerak seperti itu Iya, ya. Jangan betul. hanya seperti itu tok seperti apa. Betul Tapi gitu sih. kalau mungkin denda, itu dendanya istilahnya gini nih. Kalau misal supporter yang melakukan rasis, denda tersebut dijatuhkan terhadap klub karena tidak bisa memanage komunitas supporter tersebut, atau denda yang benar-benar yang dilakukan oleh supporter tersebut, saya juga kurang tahu. Karena memang belum ada aturan yang resmi. Iya betul. Belum ada aturan yang Kalau memang official jelas. wasit kemarin yang salah, kan memang wasit tersebut dinaungi oleh federasi sepak bola tersebut. Akhirnya kan mereka yang bersikap memberi sanksi terhadap operator wasit tersebut. bicara soal rasis kadang miris juga bro, ketika ada satu pemain itu mempunyai skill yang hebat namun dari fisik mungkin sering diolok-olokan yang mengakibatkan akhirnya dia pensiun dari klub itu atau benci dengan klub itu, yang akhirnya membuat karakter pemain yang dulunya yang emang dia punya bakat itu terhambat karena adanya rasis tersebut gitu. Kadang kayak ada contoh salah satu pemain di negara Eropa itu sebenarnya dia bagus gitu dalam artian dari historinya, dari dia bermain di klub, di ajang sepak bola mana itu dia mempunyai prestasi yang menurut saya sih bagus lah. Cuman ketika dia main di negaranya sendiri itu banyak karena memang fisik dia bukan mayoritas ras dari negaranya itu, kadang sering dikatakan rasis. Kayak contohnya ketika dia mengegolkan gol lawan dia dianggap penduduk negara itu, ketika dia bermain tidak sesuai performa yang diinginkan dia dianggap imigran atau dari keturunan negara mana. Jadi menurut saya ya nggak adil gitu loh istilahnya. Ya kalau dipakai logika ya gimana, namanya orang kan kadang ada naik turun performa segala macam. Harusnya kan ketika menang ya tetap istilahnya menang ku sanjung, kalah ku dukung, seperti itu loh bro. Jangan maunya menang tapi ketika kalah tidak dianggap, itu kan ya terlalu egois lah kalau menurut Ya, saya. ya ironis sih kalau misal kita bicara mengenai rasis, dalam pemain tersebut pas membela klub, nah supporter tersebut tidak suka nih terhadap pemain tersebut, tapi ternyata si pemain tersebut satu negara dengan supporter tersebut. Jadi kan ironis juga dalam pertandingan sepak bola nih, misal klub yang main dia membenci banget nih, tapi dia tidak sadar bahwa pemain tersebut adalah warga negaranya sama. Kadang kan ironis juga. Cuman memang dalam dunia sepak bola, ketika kita sudah fanatik dalam klub tersebut, memang kadang ada rasa dendam ingin menghakimi. Mungkin itu karena manusiawi ya, mungkin karena memang ketika kita sudah senang dengan klub tersebut, istilahnya kalau dalam permainan, nah pemain itu terlihat menonjol di tim lawan, pasti kan supporter yang geram nih atau yang dendam terhadap pemain tersebut, dia mencari kekurangan. Yang disayangkan lagi, harusnya 90 menit sudah selesai, kelar. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa, yaitu yang kita bahas mengenai dunia modern sekarang yang semuanya serba digital. Kadang dilanjutkan ke akun pemain tersebut. Jadi kasihan juga. Ranah pribadi itu maksudnya ya? Iya, maksudnya udah ranah pribadi. Ya pada intinya rasis adalah masalah besar lah, besar di dunia manapun. Iya, itu benar. memang harus dihilangkan secara bertahap, step demi step. Itu tidak harus satu ditegur langsung selesai. Itu memang masalah besar untuk semua kalangan lah. Menurut saya pribadi, memang rasis itu tidak dibenarkan. Intinya salah. Walaupun dianggap kecil atau sepele, menurut saya salah. Menurut saya pribadi ya, rasis itu salah besar. Karena kita masih bisa mendukung klub tersebut dengan cara yang lebih elegan. Kalau kita sudah menjurus ke pengolok-olokan pribadi pemain lawan, udah salah menurut saya.
Iya sih, banyak cara lain untuk memprotes ataupun memberi saran kepada tim tanpa harus menggunakan rasis lah. Iya. Kayak contoh seperti dalam artian ketika kita tidak puas dengan bermain tersebut, ya kita dengan penyampaian yang istilahnya tidak membawa-bawa ras, suku, agama seperti itu, fokus kepada skill pemain tersebut. Misalnya, kamu mainnya kurang bagus, kamu harus banyak berlatih, mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi ya secara positif lah, otomatis dia kan dengan cara seperti itu pun bisa membuat pemain itu lebih semangat untuk berlatih tanpa harus kamu seperti ini, fisik kamu seperti ini. Itu memang Toh dalam permainan pasti ada menang atau kalah. Ketika klub yang kita dukung kalah, baiknya kita mengomentari permainan klub yang kita dukung. Jadi kita tahu atau kita bisa mengukur. Misal klub yang kita dukung, kurangnya ini, harusnya begini pas bermain. Tapi jangan sampai kita malah melihat dari sisi tim lawan. Misalnya, wah itu pemain sebenarnya memang bagus, tapi karena tim kita yang didukung kalah, kita olok-olok nih, salah itu. Harusnya kita, iya namanya permainan ada menang ada kalah. Kalau tim kita yang dukung kalah, ya kita komentari atau kita bisa langsung ke manajemen klub tersebut memberitahu bahwa harusnya pemain tersebut ini. Jadi nggak melulu tentang kalau kita kalah kita harus mengolok-olok atau mengolok-olok tim lawan atau kepribadi pemain tersebut. susah ya. Pokoknya intinya menurut kami rasis itu tidak dibenarkan di negara manapun. Kami sepakat memerangi rasis tersebut, termasuk pada pribadi saya pun. Kadang kan seperti ini bro, yang saya ikuti atau saya dalami ketika nonton di stadion itu kan memang kadang kita terbawa atmosfer stadion ketika ada beberapa orang atau bisa dikatakan oknum yang rasis. Kadang kita terbawa emosi, kita ikut-ikutan. Berarti rasis itu bisa dihilangkan tergantung pribadi kita masing-masing. Istilahnya dimulai dari diri kita sendiri ya gitu loh. Ketika ada orang yang rasis ya kita berusaha menahan supaya tidak ikut-ikutan dengan mereka. Jadi minimal golnya supporter yang tidak rasis itu 80% yang sudah sadar, 20% yang rasis. Jadi suaranya kan akan terbungkam oleh mereka yang sadar. Iya, ketika nanti ada kejadian rasis, chain rasis itu bisa dikendalikan oleh mereka 80% tadi yang sudah mungkin sadar. Kalau untuk presentasi 100% mungkin kalau menurut saya itu susah. Cuman kan paling enggak kita meminimalisir supaya rasis itu tidak ke-up ke pemain atau ke-up ke media yang menyiarkan sepak bola itu langsung gitu ya bro. toh kalau kita misal lihat nih pemain yang kita dukung ada yang terkena rasis, pasti kita supporter sendiri merasa tersakiti juga. Betul. Intinya kita berpikir kita jangan rasis terhadap tim lawan. Ketika nanti pemain kita diolok-olok oleh supporter lain, pasti kita juga akan marah istilahnya. Intinya dampaknya bukan hanya kepada satu orang yang dituju, tapi di belakangnya kan ratusan ribu pendukung itu kan juga akan menyebabkan gesekan. Efeknya banyak lah. Bisa nanti balas dendam antar supporter. Betul. Jadi memang itu masalah yang sangat-sangat berat dan perlu PR besar untuk federasi-federasi yang menaunginya gitu loh. Memang benar kalau dari Federasi Sepak Bola sudah mengampanyekan, sudah benar, tapi kan kita balik lagi, rasis itu harus bersinergi antar klub tersebut, manajemen tersebut, dan komunitas supporter. Jadi hal rasis ini memang harus kita bareng-bareng untuk istilahnya mengurangi lah, kalau tidak bisa menghilangkan rasis tersebut dalam dunia sepak bola. Mengurangi. Betul. Ya mungkin itu saja sih pendapat saya mengenai rasis, kemudian pendapat Febri mengenai rasis, ya kurang lebih seperti itu. Jangan istilahnya jangan beranggapan bahwa pendapat kita ini adalah pendapat yang paling benar. Ini kan obrolan mengenai rasis di dunia sepak bola menurut kita berdua. Kalau misal teman-teman di luar sana ada yang tidak setuju, ya monggo silakan. Tapi kebanyakan sih kalau mereka yang sadar ya setuju. Pastinya. Saya juga mengakui bahwa oknum-oknum yang
bergen rasis itu dia sebenarnya juga tahu rasis itu salah, cuman kan karena pengaruh lingkungan atmosfer stadion kan sangat besar gitu loh. Kadang merasa istilahnya lost control gitu loh. Jadi kita juga tidak menyalahkan mereka yang rasis dalam chant gitu. Kadang mereka juga terbawa atmosfer. Jadi penanggulangannya ya dari kita sendiri, jangan mudah terbawa orang. Prinsip lah kita dari supporter, terutama ini dari kalangan supporter itu memegang teguh prinsip lah bahwa kita tahu rasis itu salah ya berusaha menahan diri lah ketika atmosfer dalam pertandingan yang rivalitasnya berat itu jangan terbawa oleh aliran rasis tersebut gitu. Oke, dikira cukup untuk pembahasan rasis dalam episode ini. Mohon maaf apabila dari obrolan kita ada beberapa ucapan atau perkataan yang kurang berkenan. Intinya kita berdua itu tidak setuju dengan adanya rasis di dunia sepak bola. Oke, dari kami cukup sekian. Salam olahraga.